Johan adalah seorang manajer muda yang ambisius dan penuh semangat. Namun, di tengah karirnya yang sedang menanjak, Johan merasa ada sesuatu yang salah. Keputusannya dalam memimpin tim dan menjalankan proyek tidak membuahkan hasil yang diharapkannya, dan sebagai akibatnya, ia merasa semakin terasingkan oleh rekan kerjanya. Merasa bingung dan tertekan, Johan memutuskan untuk meminta nasihat dari mentornya yang bijaksana, Pak Jonathan. Ia tahu bahwa Pak Jonathan bukan hanya seorang mentor yang berpengetahuan luas, melainkan juga seorang pendengar yang baik. Pak, banyak keputusan yang saya buat, hasilnya jauh dari harapan. Bahkan saya merasa semakin dikucilkan oleh orang-orang di sekitar saya, keluh Johan ketika mereka duduk bersama dalam sebuah pertemuan. Pak Jonathan, dengan raut muka tenang, menatap Johan dan memberikan pertanyaan yang tampaknya sederhana namun mendalam. Apakah dalam setiap pengambilan keputusan, kau sudah mempertimbangkan semua hal yang penting? Johan mengangguk yakin, sudah, Pak. Saya sudah memikirkan semua faktor penting yang bisa memengaruhi hasil keputusan saya. Namun, Pak Jonathan tak berhenti di situ. Ia kemudian bertanya lebih lanjut, tapi, apakah kamu sudah benar-benar mempertimbangkan dampak negatif dari keputusanmu terhadap kelompok-kelompok tertentu? Johan terdiam. Pertanyaan itu menyentuh titik yang tidak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Dengan suara rendah, ia mengaku, tidak, Pak. Saya belum memikirkan dampak negatif seperti itu. Senyum bijak terlukis di wajah Pak Jonathan. Itulah permasalahannya, Johan. Setiap keputusan selalu memiliki dua sisi. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya menguntungkan semua pihak. Kau harus melihat siapa saja yang mungkin terkena dampak negatif dari keputusanmu dan mempersiapkan kebijakan untuk mengurangi dampak tersebut. Johan merasa pencerahan menghampirinya. Ia tersenyum, seolah-olah beban berat lepas dari pundaknya. Ia sadar bahwa dalam banyak kasus, ia telah terfokus hanya pada hasil akhir yang ingin dicapai tanpa memikirkan proses yang perlu ditempuh dan siapa saja yang harus diperhitungkan. Dengan senyuman ringan, Johan mengangguk penuh pemahaman. Kini ia bertekad untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga peduli pada proses dan dampak dari setiap keputusan yang ia buat. Dengan bimbingan dari Pak Jonathan, Johan merasa siap untuk mengambil langkah berikutnya, menuju kesuksesan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan.